Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmawati dari kelas A4 PGSD angkatan 2018 dengan NIM 1806046, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Pembahasan mengenai pendekatan saintifik ini yakni terbagi ke dalam 5 pembahasan. Yang pertama definisi, yang kedua prinsip-prinsip, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat implementasi di kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir yang kelima dari segi penilaian. Kita bahas satu persatu. Pertama dibahas yakni mengenai definisi dari pendekatan saintifik. Yang pertama ialah pendekatan saintifik merupakan metode pembelajaran yang merujuk pada serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, kemudian mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasikan, dan mengujinya. Adapun pengertian pendekatan saintifik menurut Hosnan, yakni pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstrukturkan konsep hukum atau prinsip-prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan cara berbagai teknik, dan menganalisis data. Yang terakhir ialah kesimpulan serta mengkomunikasikan. Selanjutnya ialah prinsip pendekatan saintifik. Prinsip pendekatan saintifik ini terdiri dari 8, seperti yang ada di kanan kiri saya. Yang sebelah sini ialah yang pertama. Yang pertama ialah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan dan mengakomodasikan konsep. Kemudian yang sebelah sini kita lanjutkan. Yang kelima ialah pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian yang ketujuh, melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ialah adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip-prinsip. Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik ini ada 5. Yang pertama ialah mengamati. Di sini siswa diminta untuk mengamati suatu objek atau gambar atau kegiatan atau kejadian. Yang kedua ialah menanyakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan setelah mengamati, misalnya siswa tidak mengerti, maka siswa boleh bertanya kepada guru. Yang ketiga ialah mengumpulkan informasi atau eksperimen. Di sini siswa diminta untuk mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen bersama rekan-rekan sekelompoknya. Yang keempat ialah mengasosiasikan atau mengolah informasi. Setelah mendapatkan informasi, siswa diminta untuk mengolah informasi. Yang ketiga ialah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini dengan cara siswa mengkomunikasikan atau presentasi di depan kelas kepada teman-temannya hasil dari diskusinya. Implementasi pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran di kelas yakni terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Mari kita bahas satu persatu. Implementasi dari pendekatan saintifik ini pada kegiatan pembelajaran, yang pertama kita bahas dari segi pendahuluannya. Segi pendahuluan ini biasanya guru selalu mengucapkan salam dan menyapa siswanya. Misalnya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya hari ini?
sehat selalu ya. Semoga kalian sehat selalu, seperti itu. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdoa. Seperti misalnya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, KM-nya boleh dipimpin doa. Seperti itu. Yang ketiga, guru mengabsen siswa. Apabila namanya ibu panggil, tolong angkat tangannya dan ucapkan hadir ibu. Seperti itu ya. Yang keempat, mereview materi pembelajaran sebelumnya. Fungsinya untuk apa? Agar materi yang sebelumnya siswa berusaha untuk mengingat kembali, jadi tidak lupa dengan materi sebelumnya. Kemudian yang kelima, guru memberitahu tujuan pembelajaran kali ini. Fungsinya untuk apa? Agar siswa tidak kebingungan dengan materi yang akan dipelajari kali ini. Kemudian selanjutnya, guru membentuk kelompok. Dalam pembentukan kelompok ini, guru bisa menggunakan absensi sebagai pembagian kelompok, atau yang kedua bisa juga dari segi acak, misalnya berhitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan bantuan misalnya kertas. Nanti di kertas itu ditulis nomor-nomornya, terus nanti siswa untuk mengambil kertas tersebut, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti mulai masuk ke dalam pendekatan saintifik, di mana pada pendekatan inti ini guru mulai meminta siswa untuk mengamati, bertanya, eksperimen atau mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, jadi pada kegiatan pertama ini, guru meminta siswa untuk mengamati suatu objek, suatu gambar, atau suatu peristiwa yang nantinya akan siswa amati. Setelah diamati, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan, kemudian tujuannya apa? Jadi untuk membantu siswa dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kemudian melakukan eksperimen atau mengumpulkan informasi. Nah, pada kegiatan eksperimen ini, guru dan siswa melakukan sebuah eksperimen atau mengumpulkan sebuah informasi dari berbagai sumber, baik itu dari buku siswa atau dari buku lain yang ada di perpus atau dari internet dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ialah mengasosiasikan atau mengolah informasi. Setelah mengumpulkan informasi, siswa diminta untuk mengolah informasinya, baik itu dibentuk ke dalam tabel atau ke dalam sebuah gambaran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ialah mengkomunikasikan. Di sini siswa mengkomunikasikan hasilnya kepada setiap siswa lain gitu ya, atau kepada kelompok lain dengan cara presentasi di depan kelas, bisa dengan seluruh anggota kelas, anggota kelompoknya maksud saya, atau bisa juga perwakilan, namun lebih baik dengan seluruh anggota kelompoknya di depan untuk mereka semua bergiliran untuk berbicara di depan. Oke, selanjutnya ialah ke kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru melakukan validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip-prinsip yang telah dikonstruksikan oleh siswa. Nah, pada kegiatan ini juga guru memberikan kesimpulan kepada siswa hasil dari pembelajaran kali ini. Kemudian, guru juga meminta siswa untuk menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian siswa juga diminta untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Guru juga mengucapkan salam kepada siswa dan mengucapkan hati-hati di jalan, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik-teknik dalam penilaian dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ini terdiri dari 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian proses, yang kedua, penilaian sikap, dan yang ketiga, penilaian produk. Kita bahas satu persatu. Penilaian proses ialah penilaian yang dilakukan dengan menggunakan sistem observasi, di mana observasi dilakukan pada saat siswa bekerja kelompok, individu, diskusi, kemudian presentasi dengan menggunakan bantuan lembar observasi kerja atau lembar observasi kinerja.
Kemudian selanjutnya ialah penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan dengan menggunakan sistem observasi juga. Namun, penilaian sikap ini menggunakan lembar observasi kinerja. Jadi dilakukannya pada saat observasinya siswa sedang bekerja kelompok, siswa sedang mengerjakan secara individu, presentasi maupun diskusi. Nah, yang membedakan penilaian sikap dengan penilaian proses ialah pada penilaian proses menggunakan lembar observasi kinerja, dan pada penilaian sikap ini menggunakan lembar observasi sikap. Kemudian yang ketiga ialah penilaian produk. Penilaian produk ini dilakukan untuk menilai pemahaman konsep, prinsip-prinsip, dan hukum. Dilakukannya dengan cara apa? Yakni dengan menggunakan tes tertulis. Sekian materi dari saya mengenai pendekatan saintifik, mulai dari definisi, prinsip-prinsip, kemudian langkah-langkah, implementasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian sistem penilaian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.